A few moments later. Halo, selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Maria Ostiana Ade dengan NIM 22210002. Program Studi Ilmu Administrasi Negara semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Saya di sini ingin menjelaskan atau mereview sebuah buku dengan judul Komunikasi Pembangunan pengarang oleh Bapak Sumadi Dila. Dalam buku ini terdapat 7 bab dan saya akan menjelaskan lebih detail dan lebih terperinci pada video selanjutnya. Yuk disimak video berikutnya. A few moments later. Pada bab pertama, kita akan berbicara mengenai landasan konseptual komunikasi pembangunan. Bagian A, menyoal eksistensi komunikasi pembangunan. Secara konseptual, komunikasi pembangunan bersumber dari 2 teori besar, yaitu teori komunikasi dan teori pembangunan yang saling menopang. Karena teori komunikasi digunakan untuk menjembatani arus informasi berupa ide atau gagasan baru dari pemerintah kepada masyarakat. B. Perkembangan konsep dan istilah. Konsep komunikasi pembangunan sendiri merupakan suatu usaha pemilihan strategi dan model komunikasi yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam rangka pembangunan. Tujuan komunikasi pembangunan merupakan suatu usaha menyampaikan, mengkaji, menjelaskan tentang isu, ide atau gagasan aktual yang berkaitan dengan perubahan menuju pembangunan masyarakat. Berikut unsur-unsur komunikasi pembangunan. Yang pertama, mendidik. Yang kedua, membujuk. Yang ketiga, memberi keterampilan. Everett M. Rogers disebut sebagai bapak komunikasi pembangunan, yang dimana Rogers mengemukakan tentang teori difusi inovasi melalui bukunya yaitu Diffusion of Innovation. C. Aspek teoritis yang berpengaruh. Terdapat 2 teori besar yang memberikan pengaruh terhadap komunikasi pembangunan, yaitu yang pertama, teori evolusi. Teori ini menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Yang kedua, teori fungsionalisme. Pada bab 2, kita akan berbicara mengenai dimensi teoritis. Pada bagian A, pentingnya memahami komunikasi pembangunan. Tanpa komunikasi, semua pembangunan yang ada di suatu daerah tidak dapat terlaksana. Komunikasi bukanlah sebuah kata atau teori saja, namun merupakan sebuah fenomena sosial masyarakat yang melalui proses kajian dan dinamisasi keilmuan yang matang berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Yang kedua, mendefinisikan komunikasi dan perubahan. Secara umum, kegiatan komunikasi diartikan sebagai kegiatan mengirim, memengaruhi, dan juga mendidik. Jadi, apabila perubahan merupakan suatu usaha yang terencana, berkesinambungan, terstruktur, dan sistematis. Jadi, komunikasi sendiri bertujuan melakukan perubahan melalui mekanisme simbolik dan makna, sehingga perubahan akan berakibat sangat luas. Yang ketiga, berbicara mengenai fungsi komunikasi bagi perubahan. Menurut William E. Golden,
mengemukakan bahwa terdapat 4 fungsi komunikasi bagi perubahan. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial. Yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual. Dan yang keempat, fungsi komunikasi instrumental. Dan pada bagian terakhir yaitu D, fungsi determinan komunikasi bagi perubahan. Terdapat 2 faktor yang saling mempengaruhi komunikasi bagi perubahan, yaitu faktor internal komunikasi itu sendiri dan faktor eksternal komunikasi. Pada bab ketiga, kita akan berbicara mengenai pembangunan, paradigma, permasalahan, dan solusinya. Yang pertama atau A, pengertian paradigma. Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn. Paradigma sendiri merupakan konstelasi teori, nilai, dan tema pemikiran untuk memahami kondisi sejarah dan keadilan sosial bagi kerangka konsepsi, makna, realitas sosial. Yang kedua atau B, pengertian dan dimensi pembangunan. Menurut Rogers, pada tahun 1983 mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial dalam partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat untuk memajukan sosial dan material bagi mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Yang ketiga atau C, paradigma dan teori awal pembangunan. Munculnya berbagai ide dan gagasan pembaharuan terhadap kondisi pembangunan masyarakat dan negara di beberapa negara dunia ketiga merupakan alasan terhadap paradigma ini. Paradigma awal pembangunan pada mulanya banyak terinspirasi dari 3 teori besar tentang perubahan sosial pada masyarakat, yakni teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Bagian 4 atau D, model pembangunan yang relevan. Berdasarkan pemikiran Jack Rothman, Suharto 2005 menyusun dan merumuskan 3 model dalam praktik pembangunan masyarakat, yakni yang pertama, model pengembangan lokal. Model ini berasumsi bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal. Yang kedua, model perencanaan nasional. Model ini berasumsi bahwa suatu perubahan memerlukan analisis teknis dan rasional dalam pencapaian tujuan yang baik. Yang ketiga, model aksi sosial. Strategi dasar model ini beranggapan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok dan golongan yang didasarkan pada etnis, suku, profesi, keterampilan, dan keahlian. Bab 4, kita akan berbicara mengenai komunikasi pembangunan. Posisi komunikasi dan pembangunan ibarat 2 sisi mata uang yang saling mendukung. Tidak bisa dipisahkan. Secara konseptual, komunikasi dan pembangunan memandang bahwa perubahan sebagai proses sosial yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. A. Pengertian komunikasi pembangunan. Menurut Peterson tahun 2000, komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi yang secara umum berlangsung dalam negara yang sedang berkembang. Yang kedua, perspektif komunikasi pembangunan. Yang pertama, komunikasi pembangunan dalam perspektif psikologi,
Dan kedua, komunikasi pembangunan dalam perspektif ilmu komunikasi itu sendiri. Yang ketiga, strategi baru komunikasi pembangunan. Tahap pemilihan strategi komunikasi pembangunan merupakan tahap terakhir dari proses pengambilan keputusan untuk bertindak atas sesuatu. Yang berikut peran-peran baru komunikasi pembangunan. Yang pertama, komunikasi dan pengembangan kapasitas diri. Menurut Rogers, menyarankan ide pembangunan semestinya dimulai dari dalam diri tiap masyarakat dalam rangka membangun kapasitas dirinya. Unsur utama pengembangan kapasitas diri dalam strategi komunikasi adalah partisipasi, sosialisasi, mobilisasi, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua, manfaat media rakyat dalam pembangunan. Dalam strategi baru komunikasi pembangunan, jenis media alternatif digunakan untuk mengkomunikasikan suatu ide, gagasan, atau inovasi pembangunan. Bab 5 yaitu berbicara mengenai pendekatan komunikasi dalam pembangunan. Pendekatan komunikasi untuk tujuan pembangunan yang berlangsung belum memberi ruang bagi tumbuhnya sinergisme, peran, dan fungsi komunikasi. Paradigma dominan pembangunan yang berlangsung sejak tahun 1950 sampai tahun 1970-an ikut mempengaruhi penggunaan pendekatan komunikasi. Yang pertama, potret paradigma komunikasi pembangunan. Potret paradigma komunikasi dalam pembangunan dewasa ini tentunya tidak terlepas dari paradigma dominan pembangunan yang pemikirannya didasarkan pada teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Yang kedua, kritik pendekatan mekanisme media massa. Dalam perkembangannya, fungsi media massa mengalami distorsi kepentingan antara nilai-nilai idealis dan nilai-nilai faktual, serta antara informasi yang layak dan informasi khalayak atau imajiner. Pendekatan komunikasi partisipatori. Menurut Riley, tahun 1992 menyatakan bahwa sebagian besar pendekatan komunikasi pembangunan memiliki karakteristik pada penekanan partisipasi masyarakat, asumsi pendekatan partisipatif, memandang masyarakat sebagai penerima informasi, memiliki kemampuan untuk membangun dirinya dan lingkungannya dengan segala potensi yang ada. Terdapat 4 pendekatan yang dibedakan berdasarkan arah, tujuan, dan fokus menangkap tema-tema penting komunikasi pembangunan, yaitu yang pertama, top-down development, yang kedua, participatory development, yang ketiga, transcendent development, dan yang terakhir, power and development. Pada bab 6, kita berbicara mengenai implikasi teknologi komunikasi dalam pembangunan. Pembahasan yang pertama mengenai teknologi komunikasi dan dampaknya bagi pembangunan. Beberapa dampak negatif dari kemajuan teknologi komunikasi yaitu yang pertama, munculnya mitos perkampungan global. Yang kedua, semakin munculnya social gap. Yang ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Dan yang terakhir, kesenjangan informasi. Salah satu contoh dampak yang paling terasa saat ini akibat dari berkembangnya gagasan teknologi komunikasi, yakni munculnya pengelolaan jasa informasi pada sektor-sektor publik dan menimbulkan fenomena masyarakat yang bergantungan pada informasi sebagai proses infiltrasi. Yang kedua, beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan pembangunan perlu untuk memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beberapa ragam suku, bangsa dengan latar belakang kebudayaan, agama, dan sejarah yang berbeda. Yang kedua, derasnya arus informasi dan komunikasi yang dibawa oleh media massa memperlancar kontak-kontak antar kebudayaan. Pada bab 7, kita akan berbicara mengenai implementasi komunikasi pembangunan. Yang pertama, komunikasi pembangunan dan perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi dimaksud berkaitan dengan strategi-strategi yang terpilih, sumber, pembuatan pesan, penyebaran, penerimaan, umpan balik terhadap pesan-pesan, ataupun penerimaan pesan. Tahap perencanaan komunikasi meliputi yang pertama, pemilihan komunikan, yang kedua, penyusunan pesan, yang ketiga, penentuan saluran atau media, dan yang terakhir, waktu dan tempat. Yang kedua, membangun jaringan media komunikasi. Seperti yang direkomendasikan oleh Academy of Educational Development tahun 1985, bahwa untuk efektivitas komunikasi dibutuhkan sebuah jaringan media. Melalui jaringan media, potensi jangkauan pesan kepada khalayak menjadi sangat luas dan beragam. Yang ketiga, komunikasi dan difusi inovasi. Menurut Rogers dan Shoemaker, pada tahun 1971, studi difusi mengkaji pesan-pesan yang disampaikan tentang hal-hal yang dianggap baru sehingga akan menimbulkan suatu derajat risiko terhadap yang menyebabkan perilaku yang berbeda ada pada pihak penerima. Dalam proses penyebarluasan inovasi, terdapat unsur-unsur utama, yaitu yang pertama, adanya suatu inovasi, yang kedua, yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu, yang ketiga, dalam suatu jangka waktu tertentu, yang keempat, di antara para anggota suatu sistem sosial. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.